Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Tentunya semangat ini yang dibawa oleh tim asuhan Sintayong yang akhirnya menjadi juara grup F babak kualifikasi Piala Asia U20 yang putaran final akan berlangsung pada Maret 2023 di Uzbekistan. Saya Bung Ropan mengucapkan selamat kepada Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Anda layak ya, untuk bisa menjadi juara. Dan saya memang dari awal begitu yakin bahwa Garuda Nusantara ini pasti akan menjadi juara grup F. Sama seperti optimisme, keyakinan yang juga dilakukan oleh Sintayong sebagai pelatih kepala. Karena Sintayong dari awal sudah target utama adalah kita menyapu bersih 3 kemenangan di grup F, tentunya dengan 9 poin, dan kita langsung lolos. Ya, jadi ini yang membuat anak-anak juga bersemangat bertanding melawan Vietnam. Pertandingan yang hidup mati, ya, menegangkan. Dan mereka menjawab akan tekad yang luar biasa, bukan saja dari STY, tapi seluruh pengurus termasuk ketua umum yang menginginkan, mencanangkan target kepada Marcelino Ferdinand kawan-kawan untuk langsung lolos. Karena ini pertandingan yang menentukan di mana baik Indonesia dan Vietnam sebelum berlaga itu sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan melawan Timor Leste dan Hong Kong. Sehingga memungkinkan ada regulasi yang berbunyi di sini ketika ada 2 tim yang memiliki nilai sama. Ya, kemudian bermain imbang nantinya kalau 0-0 atau 1-1, 2-2 akan ditentukan lewat adu penalti untuk bisa menjadi pemenang langsung lolos. Walaupun poinnya itu bertambah masing-masing 1. Tetapi Indonesia tidak mau untuk bisa melanjutkan di partai adu penalti. Diselesaikan selama 90 menit plus 4 menit waktu tambahan. Ini saya katakan fantastis, luar biasa. Setelah bermain imbang 0 di babak pertama, di babak kedua lahir 5 gol. Ya, ini dramatis kalau boleh saya bilang di sini. Di saat kita itu tertinggal ya, dengan 2-1. Artinya ini terasa sulit untuk bisa menyelesaikan di 15 menit terakhir. Karena Vietnam bermain dengan sangat ngotot. Ya. Apalagi di babak pertama. Ini bermain dengan tackle-tackle yang keras untuk bisa membendung serangan-serangan tim nasional Indonesia yang memang bermain sangat baik. Dan ketika Vietnam unggul itu, disinilah kelihatan bahwa mental pemain-pemain Indonesia saya perlu memberi ancungan jempol. Taktik yang ditampilkan oleh Sintayong juga sulit untuk diprediksi oleh siapapun. Ya. Dan dia memainkan starting 11 dengan mengejutkan. Pasti buat pelatih Vietnam ya, Dinh Nam. Karena Dinh Nam berpikir mungkin Marcelino akan masuk dari awal bersama dengan Rabani, tapi STY menyimpan 2 pemain ini termasuk Nico. Ya, jadi tidak dimainkan, justru dia memainkan Hoki Caraka di depan, ditemani oleh Ronaldo Kuate. Ada bantuan dari Ginanjar dan pemain belakang itu ditempati oleh Kapten Muhammad Ferrari, ada Dimas Juliono dan dibantu oleh Robbie Darwish yang begitu mobile. Sementara Kakang dan Frankie Misa ini itu naik turun terus ya dari sisi flank atau di fullback itu untuk membantu. Ketika bermain dengan 3-5-2 mereka itu didorong ke depan. Bahkan sering terjadi dengan 3-4-3. Ya, ketika ditekan juga akan jadi 5 di belakang, bahkan dengan Frankie Misa turun, Kakang juga ikut membantu. Ya, sehingga kita sering terlihat ada Dimas di sana, ada Ferrari, ya, kemudian ada Robbie Darwish yang bermain sangat bagus. Sanadin Faris juga tampil lebih awal. Dipadukan dengan Arkan ini yang mengejutkan ya, ketika kubu Vietnam melihat bahwa mungkin saja Marcelino akan bermain, bukan Sanadin, tapi justru Sanadin dimainkan oleh STY, termasuk oleh Ginanjar. Siapapun tidak akan menduga bahwa Ginanjar ini langsung starting 11 karena pasti di sana mungkin aja Rabani yang langsung dimainkan untuk bermain dengan 2 striker. Tapi itulah Sintayong, sangat jeli, sangat taktis ya, cerdas di dalam menentukan skema permainan dengan starting 11 dia. Dan saya perlu memberikan ancungan jempol. Ini berhasil ketika dia memasukkan
Marcelino ya di babak kedua. Wah, ini luar biasa, Marcelino bisa membuat gol pertama dengan tembakan yang luar biasa untuk menaklukkan penjaga gawang Chow Van Bin ya dari Vietnam ini. Dan di sana ada gol bunuh diri ya untuk bisa makan gol dari Muhammad Ferrari. Tapi Ferrari tampil sebagai pahlawan juga. Di saat Vietnam itu unggul, ya tentunya bagi masyarakat Indonesia, bagi penggemar sepak bola kita itu ada rasa ketar-ketir. Wah, ini jangan-jangan ini bisa kalah. Apakah kita bisa mampu untuk bisa mempertahankan di 10 menit terakhir, paling tidak ya, untuk bisa memenangkan pertandingan atau draw saja. Namun saya katakan tadi kan, mental pemain-pemain kita sudah terasa, sudah teruji. Dan bermain dengan sangat terbuka, melakukan pressing yang sangat tinggi, dan akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan. Dan lihatlah bagaimana STI memasukkan, ketika memasukkan Marcelino bisa berbuat banyak di sana. Ya. Kemudian Rabani juga ikut ada di depan mengganggu konsentrasi pemain-pemain belakang Vietnam. Niko dari kiri itu bisa menyusup, bisa memberikan umpan, dan kita bisa melihat tebusan yang luar biasa ketika Ferrari membuat gol bunuh diri, dan akhirnya dia menanduk bola dengan sangat baik ya untuk bisa menyamakan kedudukan. Ini luar biasa, dan ini spesialis bagi Muhammad Ferrari, pemain Persija ini yang sangat bagus. Ketika ada set piece, bola-bola mati, baik dari sepak pojok ya atau tendangan bebas, dia selalu ada di depan. Ya. Dan saya juga terkejut ketika melihat Ahmad Rusadi bermain sangat bagus ketika melawan Hong Kong, tapi dia tidak dimainkan dari awal. Justru Ferrari itu ditemanin oleh Dimas Yuliano dan Robbie Darwish. Nah, itulah saya bilang kehebatan dari seorang ST yang sulit untuk dicerna oleh, bisa dilihat oleh lawan, dan akhirnya dia memberikan racikan yang luar biasa. Semua pemain-pemain yang masuk di babak kedua itu memberikan kontribusi yang sangat baik untuk menentukan langkah kita, kemenangan kita atas Vietnam ini. Karena bagi STY memang sulit ya dalam 4 pertandingan dimenangani tim Indonesia ya di kategori baik di U19 kemarin itu kita bisa bermain imbang, tapi ada 2 kekalahan dari dia dan 2 imbang. Tapi sekarang dia agak lega, tersenyumlah STY. Itu betul-betul pelampiasan ketika wasit dari Bahrain ya, Ammar Ibrahim meniup peluit panjang. Wah, itu riuh gemuruh, gegap gempita, suasana di bench oleh ofisial, para pemain kita itu berangkulan, berpelukan, ini menyambut ya, suasana gembira, dan saya kira wajar-wajar saja. Mereka harus bisa melampiaskan ini karena begitu tegang ya, 5 gol yang lahir, dan akhirnya dari rasa ketinggalan dengan mungkin banyak yang mengatakan wah kita pasti kalah ini. Ketika 2-1 dan waktunya kan memang mepet. Kalau Vietnam bermain lebih dalam, ya memang mereka bermain lebih dalam di sini. Tapi itulah tekad kita, motivasi kita. Dan akhirnya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa menjadikan gol. Utama dengan bagaimana Rabani bisa menentukan kemenangan kita. Dan kita langsung lolos. Jadi Indonesia itu sudah menempatkan diri untuk ikut di putaran final di Uzbekistan pada tahun depan. Dan ini yang menjadi cita-cita dari STY. Dia sudah bisa mendapatkan 1 langkah ini, sudah tenang. Dia tinggal membawa tim yang ada sekarang, tim U20 yang direncanakan tampil di Piala Dunia U20 pada tahun depan, di mana kita menjadi tuan rumah. Dan saya sekali lagi harus memberikan acungan jempol ya terhadap bukan saja kepada STY, tapi seluruh pemain yang bermain Spartan, bermain oke sekali ya. Semangat juang, motivasi tinggi, determinasi. Ini luar biasa yang diperlihatkan oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Sehingga ketika ini berhasil mereka lewati laga melawan Vietnam, dan kita bisa menjungkalkan mereka, artinya menutup mulut mereka yang di awal begitu datang langsung mengincar Indonesia, mereka akan pukul, mereka akan hajar di Gelora Bung Tomo. Dan sekarang ini akan menjadi evaluasi bagi STY. Siapa pemain nantinya yang akan dia tetap pertahankan untuk dibawa pada tahun depan di Piala Dunia ya, di U20 nantinya. Setelah ini STY harus berkonsentrasi lagi untuk di FIFA Matchday, giliran tim senior kita akan menghadapi Curacao pada tanggal 24 dan 28 September ya di Gelora Bandung Lautan Api pertama main, dan kemudian akan bermain ke balik di pertandingan kedua tanggal 27 ya. Entah akan bermain di Jakarta ya, atau di Pakansari atau di Patriot, semua
tergantung dari PSSI untuk bisa melihat ini. Namun sekali lagi, ya, sesuatu hal yang sangat baik dan tentunya memukul bagi kubu Vietnam. Ya, Vietnam itu begitu bertekad, ya, berambisi besar bahwa mereka itu ingin lolos karena membawa pemain-pemain 23 pemain yang dibawa oleh Dinh Den Nam, pelatih mereka itu bagus. Kalau saya lihat ada top skor di U19 Piala AFF, ya. Di sini ada Nguyen Quoc Viet itu yang membuat 5 gol di AFF U19 kemarin, di mana kita kalah secara head to head. Jadi ini memang pembalasan kita. Jadi memang plong, memang lega sekali ketika mampu kita mengalahkan mereka tanpa melalui adu penalti. Mereka masih punya kapten yang bagus, Quat Van Kang. Di depan mereka membawa salah satu pemain di Liga Vietnam yang sangat oke, ya, sangat tajam, sangat baik sekali, Bui Phi Hao. Ini pemain-pemain yang bagus. Ada Nguyen Tan Nan, pemain-pemain Vietnam yang baik, tetapi mereka tidak bisa berdaya. Ya, maksudnya tak berdaya, ya, tak berkutik melawan kita. Dan ini partai yang sangat bagus, yang sangat enak untuk ditonton. Ya, selamat sekali lagi buat Timnas Garuda Nusantara. Sampai di sini. Ciao.